Bung Karno memang sengaja dibunuh. Ditulis oleh A. Umar Said dari situs web superhalaman.wordpress.com. Tulisan ini berupa curahan hati yang mengandung berbagai perasaan, pikiran, dan kenangan yang berkaitan dengan hari wafatnya Bung Karno pada tanggal 21 Juni tahun 1970 yang jasadnya sejak 39 tahun dimakamkan di kota Blitar. Walaupun wafatnya Bung Karno sudah terjadi 39 tahun yang lalu, tetapi setiap tanggal 21 Juni, banyak orang yang tetap mengenang, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berbagai persoalan yang terjadi sekitar peristiwa besar bagi bangsa kita ini. Juni tahun 13, 2009, pukul 11.43. Sampai sekarang, banyak orang yang masih tetap merasa sedih kehilangan Bung Karno, seorang pemimpin besar yang menjadi pujaan rakyat, yang sebelum digulingkan oleh Soeharto serta para jenderal pendukungnya, merupakan masa besar pencinta dan pengagumnya. Kecintaan banyak orang dari berbagai kalangan masyarakat ini, kelihatan jelas dari besarnya jumlah pengunjung makamnya di kota Blitar setiap hari. Kiranya, tidaklah berlebih-lebihan kalau ada orang mengatakan, bahwa tidak satupun makam dari pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya, yang mendapat kunjungan setiap hari sebanyak makam Bung Karno. Tentu saja, wajarlah, kalau di antara para pengunjung makam di Blitar itu sebagian terbesar terdiri dari orang-orang pendukung atau simpatisan Bung Karno, atau dari golongan kiri dari kalangan nasionalis, agama atau simpatisan komunis. Tetapi, tentunya, juga banyak orang-orang biasa yang bukan pendukung Bung Karno mengunjungi makam ini, apakah sebagai turis biasa ataupun sekadar berpariwisata bersama keluarga atau teman-temannya. Banyaknya kunjungan tiap hari ke makam ini, merupakan bukti yang jelas bahwa meskipun Bung Karno sudah wafat sekitar 40 tahun yang lalu, namun kebesaran jiwanya dan kegemilangan sosoknya masih tetap bersemayam di hati banyak orang. Juga untuk tanggal 21 Juni yang akan datang, tentunya banyak orang yang terkenang kepada wafatnya Bung Karno ini, terutama kalangan korban Orde Baru beserta sanak saudaranya, baik yang pernah menjadi tapol maupun yang tidak, didahului dengan tindakan terhadap jutaan tapol lainnya, yang mulai akhir 1965 sampai beberapa tahun berikutnya, telah ditahan secara sewenang-wenang dan dibunuhi secara besar-besaran. Penahanan dan pembunuhan terhadap begitu banyak orang oleh Soeharto dan pendukung-pendukungnya, adalah peristiwa yang belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, bahkan melebihi dari kejahatan yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda selama 350 tahun, atau pendudukan tentara fasis Jepang. Wafatnya Bung Karno adalah pembunuhan. Wafatnya Bung Karno dalam tahun 1970, adalah sebenarnya pembunuhan yang direncanakan dan juga disengaja. Wafatnya Bung Karno ada hubungannya yang erat dengan pembunuhan besar-besaran terhadap jutaan golongan kiri yang mendukungnya dan mencintainya, yang sebagian terbesar, tidak semuanya, adalah simpatisan atau anggota PKI. Jadi, wafatnya Bung Karno adalah karena ulah sekelompok manusia, dan bukanlah karena kehendak Tuhan, seperti meninggalnya orang biasa lainnya. Pada hakikatnya, wafatnya Bung Soeharto dan pembantu-pembantu setianya. Bung Karno wafat sesudah ia ditahan, dan dengan sengaja dibiarkan menderita sakit ginjal yang berat dalam jangka lama, tanpa mendapat perawatan dokter-dokter yang semestinya atau selayaknya. Menurut Dr. Kartono Muhammad, mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia, selama dalam tahanan, tidak sekalipun Bung Karno diperiksa oleh dokter spesialis. Adapun obat-obat yang diberikan adalah Dufadilan, vitamin B12, vitamin B kompleks, dan Royal Jelly. Dufadilan adalah obat untuk mengurangi penyempitan pembuluh darah perifer. Sekali-sekali kalau sedang sulit tidur, Bung Karno diberi 1 tablet Valium. Makanan pun tidak diatur sebagai makanan pasien penderita gangguan ginjal, bahkan sekali-sekali makan makanan yang disiapkan oleh Bu Hartini. Dikutip dari Kompas, Kamis tanggal 11 Mei tahun 2006. Jadi, maksud yang tidak luhur sama sekali dari Soeharto dan kawan-kawan adalah jelas sekali, karena meskipun Bung Karno sakit ginjal yang berat sekali, tetapi tidak pernah ada dokter spesialis yang memeriksanya. Bahkan, ada tulisan bahwa selama sakitnya itu, Bung Karno hanya dirawat oleh seorang juru rawat dan seorang dokter hewan. Sungguh keterlaluan. Sampai demikian kejikah budi luhur Soeharto dan para pendukung setianya terhadap Bung Karno? Setelah membaca perlakuan Soeharto bersama jenderal-jenderalnya terhadap Bung Karno seperti tersebut di atas,
dan membandingkan dengan segala hiruk-pikuk dan perlakuan yang serba kelas mewah dan berlebih-lebihan ketika Soeharto mau meninggal, maka wajarlah dan juga sudah semestinya lah bahwa banyak orang marah atau muak sambil mencaci maki. Ingat antara lain bahwa puluhan dokter-dokter ahli di berbagai bidang, yang jumlahnya sampai puluhan orang dikerahkan tiap hari dan perlengkapan yang serba paling modern disediakan di Rumah Sakit Pertamina. Tidak bisa dan tidak patut dimaafkan. Mengingat itu semuanya, maka banyak orang yang mengenang wafatnya Bung Karno, sekaligus juga ingat bahwa Soeharto tidak saja sudah melakukan kudeta merangkak secara lihai dan licik, tetapi juga sudah membunuh Bung Karno dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Apa yang dilakukan oleh Soeharto terhadap Bung Karno adalah suatu kejahatan yang tidak boleh dan tidak bisa dimaafkan oleh rakyat Indonesia yang mencintainya. Pembunuhan Bung Karno oleh Soeharto dan konco-konconya harus selalu dihujat atau dikutuk demi kebaikan kehidupan bangsa dan demi kepentingan anak cucu kita semua. Jelaslah bahwa dalam hal ini, mengkutuk Soeharto dan kliknya adalah sikap moral yang luhur dan sikap politik yang tepat. Pikiran yang jernih akan mengatakan bahwa mengutuk Soeharto bersama jenderal-jenderal pendukungannya karena memperlakukan Bung Karno sedemikian nistanya adalah benar. Nalar yang sehat juga akan menyetujui bahwa menghujat berbagai kejahatan Soeharto terhadap Bung Karno adalah sikap yang adil dan sah. Sebab, pikiran atau hati nurani atau jiwa bangsa Indonesia harus dibersihkan dari anggapan bahwa perbuatan Soeharto dan kawan-kawan terhadap Bung Karno adalah perlu demi menyelamatkan Republik Indonesia atau untuk kebaikan bangsa. Omong kosong besar saja. Oleh karena itu, setiap kali mengenang wafatnya Bung Karno, tanggal 21 Juni, perlulah kiranya selalu diingat juga segala kejahatan atau dosa-dosa besar Soeharto, beserta para pendukung setianya, baik militer maupun sipil, yang berkaitan dengan peristiwa besar ini. Selalu ingat kepada kejahatan Soeharto terhadap Bung Karno, bukanlah karena mau mengunyah-ngunyah kembali persoalan-persoalan lama, atau mengutik-utik hal-hal yang sudah kedaluarsa, atau membuka kembali luka-luka lama, yang sudah tidak gunanya lagi sekarang ini. Kejahatan Soeharto terhadap Bung Karno adalah masalah yang maha besar, dan juga maha penting bagi bangsa, baik generasi sekarang, maupun bagi semua generasi yang akan datang. Banyak akibat kejahatan yang dilakukannya masih dirasakan dan dilihat dewasa ini, di banyak dan berbagai bidang kehidupan bangsa dan negara. Membuka kembali kejahatan Soeharto terhadap Bung Karno, dan seluruh pendukungnya, bukanlah sekedar membuka luka-luka lama, melainkan dengan maksud menghilangkan atau menyembuhkan luka itu, sehingga bangsa kita menjadi sehat dan segar bugar. Selalu ingat dan saling mengingatkan kepada kejahatan-kejahatan Soeharto, adalah amat besar gunanya bagi kita semuanya. Dibunuh karena berhaluan kiri. Baik sekali kita ingat, bahwa Bung Karno telah dikhianati oleh besar-pembesar militer, bersama-sama tokoh-tokoh sipil dari berbagai kalangan, dan akhirnya dibunuh dengan cara menterlantarkannya ketika sudah sakit keras, adalah karena sikap politik Bung Karno yang kiri, atau yang revolusioner, dan anti-imperialisme, terutama Amerika Serikat. Bung Karno adalah seorang nasionalis kiri sejak ia masih muda sekitar 25 tahun. Bolehlah dikatakan, bahwa sepanjang kehidupannya yang lama dalam memimpin perjuangan rakyat Indonesia menuju kemerdekaan, dan juga sesudah mencapai kemerdekaan, Bung Karno selalu dipersenjatai dengan pandangan kiri atau revolusioner. Haluan kiri atau orientasi revolusionernya ini tercermin dalam seluruh karya-karyanya, yang secara menonjol dimulainya tahun 1926, tulisan nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, sampai ketika menjabat sebagai presiden dan pemimpin besar revolusi. Justru, yang membuat Bung Karno bisa menjadi pemimpin besar rakyat Indonesia selama perjuangan merebut kemerdekaan, dan juga sesudah menjabat presiden itu, adalah pikiran-pikirannya yang kiri dan revolusioner, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ingat sekali lagi, antara lain, Konferensi Bandung, Indonesia keluar dari PBB, Go to Hell with Your Aid, di bawah bendera revolusi, revolusi belum selesai, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi, dibunuhnya Bung Karno oleh Soeharto dan kawan-kawan, adalah disebabkan karena ia berhaluan kiri atau revolusioner, dan karena ia mendapat simpati besar dari berbagai kalangan masyarakat yang mendukung konsepsinya, yaitu Nasakom. Dalam rangka ini jugalah, Bung Karno mendapat dukungan yang besar dan kuat dari PKI.
Karena pikiran-pikiran kiri Bung Karno sejak muda sampai menjadi presiden, pada garis besarnya adalah searah atau sejiwa dengan politik yang dianut PKI. Dan karena itu pula lah, Bung Karno juga menaruh simpati yang besar kepada PKI. Hal ini telah berkali-kali dinyatakannya secara terbuka dan secara terus terang. Inilah yang sama sekali tidak disenangi atau tidak bisa diterima oleh pimpinan militer, dan sebagian kecil dari berbagai tokoh sipil, yang mempunyai pandangan politik yang searah dengan imperialisme Amerika Serikat, dan berusaha sejak lama dan berkali-kali menghilangkan Soekarno dari pimpinan negara. Karena itu, peristiwa G30S telah memberi kesempatan bagi mereka untuk melaksanakan rencana mereka sejak lama, antara lain dengan menuduh Soekarno terlibat G30S, sehingga disebut-sebut sebagai Gestapo Agung dan sebagainya. Dengan berbagai dalih terlibatnya PKI maupun Bung Karno dalam peristiwa G30S, maka pimpinan militer telah menggunakan segala cara, termasuk yang paling kejam dan biadab, untuk menghancurkan PKI terlebih dulu, sebelum menghilangkan kedudukan Bung Karno sebagai kepala negara dan pemimpin bangsa. Menolak membubarkan PKI. Keteguhan atau konsistensi Bung Karno dalam memegang kesetiaan pada prinsip-prinsip kiri atau revolusionernya, tercermin dalam kegigihannya dalam mempertahankan prinsip Nasakom sampai jabatannya diakhiri oleh rekayasa MPRS dalam tahun 1967, dan bahkan sampai akhir hayatnya, dalam status sebagai Tapol. Jadi, wafatnya Bung Karno, yang hakikatnya adalah akibat pembunuhan oleh klik militer, adalah juga berlatar belakang karena kedekatannya atau searah politiknya dengan politik PKI. Karena itu, walaupun Bung Karno berkali-kali mendapat tekanan yang kuat atau desakan yang besar dari pimpinan militer untuk membubarkan PKI, ia menolaknya. Penolakan Bung Karno untuk membubarkan PKI itulah salah satu di antara sebab-sebab utama mengapa Soeharto memutuskan untuk menjebloskan Bung Karno dalam tahanan rumah, artinya sebagai Tapol, dan kemudian membunuhnya dengan cara-cara seperti yang diceritakan di atas. Di situ pula lah kelihatan kebesaran Bung Karno, yang dengan gigih dan teguh tetap setia kepada dasar pikirannya sejak muda, untuk menggalang persatuan seluruh bangsa Indonesia melalui konsepsinya yang besar dan bersejarah sejak lama, yaitu Nasakom. Sampai wafatnya, Bung Karno tetap setia kepada Nasakomnya. Karena ia tidak mau mengkhianati salah satu di antara soko gurunya, yaitu golongan komunis. Itulah sebabnya, maka dalam memperingati atau mengenang kembali wafatnya Bung Karno, seyogianya kita semua juga ingat dan merenungkan dalam-dalam segala persoalan yang berkaitan dengan peristiwa besar ini. Kita perlu dan patut menjadikan wafatnya Bung Karno bukan hanya sebagai ritual untuk menghormati pemimpin rakyat yang telah berjasa besar, atau hanya dengan mendoa atau mengaji, melainkan juga sebagai kesempatan untuk mengenang kembali segala kejahatan dan dosa-dosa besar Soeharto terhadap Bung Karno, serta pendukung-pendukung setianya yang besar jumlahnya. Soekarnoisme masih punya pengikut. Suara Bung Karno yang terdengar dari makamnya di Blitar, atau jiwa besar yang masih tetap memancar dari Museum Bung Karno yang berdekatan dengan makamnya, membuktikan dengan gamblang bahwa namanya masih dielu-elukan dalam hati banyak orang. Walaupun makam Bung Karno sekarang tidaklah sebesar, seindah atau semegah Astana Giri Bangun, di mana jasad Soeharto dan istrinya diletakkan, tetapi gemuruh orang yang setiap hari mengunjungi makam di Blitar, pasti makin lebih besar daripada yang di Astana Giri Bangun. Sejarah bangsa Indonesia tidak lama lagi akan menyaksikan, dan juga membuktikan, bahwa jiwa besar Bung Karno dengan berbagai ajaran revolusionernya, akan tetap terus hidup dalam dada atau hati banyak orang dari berbagai kalangan. Sedangkan sebaliknya, nama dan sosok Soeharto, yang penuh dengan berbagai kejahatan, makin dilupakan. Soekarnoisme masih mempunyai pengikut dan pengagum yang tidak sedikit, tetapi, sebaliknya, orang makin tidak mengenal Soeharto. Inti jiwa Soekarnoisme, dengan ajaran-ajaran revolusionernya untuk membuat perubahan-perubahan besar dan fundamental demi kepentingan rakyat banyak, masih akan terus bisa menjadi senjata bagi orang-orang yang berjuang untuk masyarakat adil dan makmur. Inilah peninggalan besar Bung Karno yang amat berharga bagi bangsa. Sedangkan Soeharto, beserta Orde Barunya, hanya meninggalkan dosa berat dan aib besar yang telah dibikinnya terhadap Bung Karno dan rakyat pendukungnya. Dan, harta haramnya. Paris, tanggal 12 Juni tahun 2009.